Baru-baru ini terkuak aktivitas tambang emas ilegal yang dilakukan oleh warga negara asing asal Cina di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Kerugiannya pun gak main-main, yakni mencapai 1,20 triliun rupiah. Saudara-saudara sebangsa dan tanah air, mari kita bicara tentang ironi yang memalukan ini. Sumber pendapatan negara kita yang utama berasal dari kekayaan energi, sumber daya mineral atau WSDM, dan pajak rakyat. Namun apa yang kita lihat hari ini? Kekayaan SDM yang seharusnya menjadi tulang punggung pembangunan bangsa dirampas oleh tangan-tangan asing. Sementara itu, rakyat kecil cekik dengan kenaikan PPN menjadi 12%. Beban yang makin berat di tengah ekonomi yang sulit. Inikah yang kita sebut keadilan, di mana kekayaan emas senilai triliunan rupiah dijarah warga negara asing, tapi rakyatnya sendiri dipaksa menanggung beban negara. Ini bukan hanya tentang emas, ini adalah pengkhianatan terhadap kedaulatan bangsa. Mari kita telusuri bersama, bukan hanya untuk mencari kebenaran, tapi juga untuk menuntut keadilan. Karena ini bukan sekedar masalah hukum, ini soal harga diri kita sebagai bangsa. Kita mulai dari pertanyaan utama, bagaimana warga negara asing, khususnya WNA Cina, bisa menambang emas di tanah Indonesia? Jawabannya terletak pada celah dalam sistem hukum dan lemahnya pengawasan administratif. Karena menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, sumber daya alam mineral dan batu bara dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pengelolaannya harus melalui izin resmi seperti izin usaha pertambangan, izin pertambangan rakyat, atau izin usaha pertambangan khusus. Namun, dalam kasus ini, WNA Cina masuk dengan memanfaatkan perusahaan lokal yang mengantongi izin eksplorasi, yaitu izin yang hanya mengizinkan survei lokasi, bukan produksi tambang. Celah ini mereka gunakan untuk langsung menggali emas, dan ini melanggar ketentuan dalam pasal 161 Undang-Undang Minerba yang mengatur sanksi bagi pertambangan tanpa izin. Ironisnya, emas yang digali dari tanah kita justru memperkaya pihak asing, sementara rakyat kita terus hidup dalam ketidakadilan. Sistem hukum kita seakan tak berdaya menghadapi mafia tambang. Sebenarnya penguasaan tambang diatur dengan jelas dalam pasal 139 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang mewajibkan pemerintah pusat dan daerah melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan. Namun pada kenyataannya, jumlah pengawas tambang sangat minim dan korupsi serta suap melemahkan integritas sistem. Wilayah tambang yang sulit dijangkau menjadi celah bagi aktivitas ilegal. Siapa yang harus bertanggung jawab? Pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau oknum pengawas yang justru memuluskan kejahatan? Skandal ini terungkap bukan karena sistem pengawasan kita bekerja, tetapi karena keberanian masyarakat dan investigasi media. Ini membuktikan bahwa kita membutuhkan kontrol publik yang kuat. Operasi gabungan akhirnya menangkap WNA Cina dan menemukan bukti tambang ilegal skala besar. Tapi, mengapa sistem hukum kita begitu lambat bereaksi? Apakah ini kebetulan atau memang disengaja? Proses hukum yang kita harapkan memberikan efek jeda justru mengecewakan. Pelaku utama hanya mendapatkan hukuman ringan dengan alasan yang pertama, karena tidak ada bukti keterlibatan mereka dalam perencanaan. Lalu mereka dianggap hanya mengikuti perintah. Padahal dalam pasal 158 Undang-Undang Minerba sudah jelas, setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Tapi apa yang terjadi? Putusan hakim jauh dari harapan. Apakah ini menunjukkan lemahnya sistem peradilan kita? Atau justru ada kekuatan lain yang bermain? Pemerintah akhirnya menutup tambang ilegal ini dan menjanjikan reformasi sistem pengawasan tambang. Namun kita perlu langkah yang lebih tegas. Yang pertama, reformasi pengawasan tambang. Sesuai pasal 27 ayat 3 PP nomor 23 tahun 2010, pengawasan harus berbasis teknologi untuk memastikan tidak ada aktivitas ilegal di lapangan. Lalu yang kedua, penegakan hukum yang tidak pandang bulu, termasuk menindak perusahaan lokal dan pejabat yang terlibat. Yang ketiga, transparansi dalam pengelolaan tambang. Rakyat harus dilibatkan dalam pengawasan, sebagaimana diatur dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945, bahwa kekayaan,
alam harus dikelola untuk kemakmuran rakyat. Ini bukan soal tambang, ini tentang masa depan bangsa. Kedaulatan kita dipertaruhkan. Saudara-saudara, kita dihadapkan pada pilihan, membiarkan kekayaan kita terus dirampas, atau bangkit menjaga martabat bangsa. Ini bukan hanya soal tambang, ini soal kedaulatan. Mari kita tuntut keadilan, suarakan perubahan, dan jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Dan jangan lupa, subscribe, like, dan share video ini, karena suara Anda adalah kekuatan untuk menjaga negeri ini. Terima kasih. Bayang-bayang memaki, malam makin pekat. Emas harta kami dijarah, licin dilepas. Pajak pribumi, dompet kian tercekik. Negeri makin berat, hati makin sakit. Asing datang, menari di atas kepala kami terjajah. Suara kian menghela.